Ya, Shalom Bapak silakan Ibu untuk semuanya. waktu dan Oke, tempatnya, Pak. baik, baik. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ya hari ini dengan kita mau belajar dari Roma 8 ayat 12 sampai 17 ya. Kita langsung aja ya Bu ya dengan pertanyaan pertama. Apakah maksudnya dalam Roma 8 ayat 12 bahwa kita adalah orang berhutang dan kepada siapa kita berhutang? Boleh silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu jawab? Silakan Bu Esther mungkin bisa pandu. Ya, mungkin kalau dari jawaban saya nggak tahu benar atau enggak ya, Pak ya. Mm. Tapi saya berusaha jawab, kita ini adalah orang yang berhutang karena Kristus sudah menebus kita. Iya, Menebus utangnya kita kepada tuh. siapa Bu? Utangnya. Kenapa, Pak? Hutang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Bayarnya gimana Bu? Bayarnya ya dengan hidup kita, Pak. Kita menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak main-main lagi Ya, di ya. hadapan Tuhan. Sampai kita mempersembahkan tubuh kita ya setiap Hmm, harinya sama Tuhan. Sampai iya. Tuhan Yesus menjemput kita. Di sini ada Ibu Vian, Pak, yang sudah raise hand. Silakan, Bu Oh iya, Vian. silakan Vian. Pagi Pak David, Bu Esther, Pagi-pagi. ya saya coba jawab. Saya coba Iya. jawab ya. Kita Hmm. berhutang. Kalau lihat dari ayat sebelumnya 11 kan Tuhan bilang bahwa firman Tuhan bilang kita sudah diberikan Roh Kudus. Itu karena keselamatan Tuhan Yesus itu Roh Kudus sudah diam di dalam hati kita. Jadi kita kalau udah ada Roh Kudus dalam hati kita, ya kita berhutang pada Roh Kudus yang maksudnya kan Roh Kudus itu roh yang sangat berharga gitu kan. Karena ada juga firman yang bilang roh yang diam di dalam kamu diingininya dengan cemburu gitu. Jadi maksudnya kalau kita udah punya Roh Kudus di dalam hati kita, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berhutang untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dihidup dalam daging lagi kayak gitu. Karena Iya, di ayat sebelumnya itu dibilang bahwa oleh rohnya itu tubuh kamu dihidupkan. Jadi maksudnya dagingnya udah binasa tapi tubuhmu dihidupkan kayak gitu. Yuk. iya, iya. Bagus. Iya, secara em, konteks dekat betul ya. Karena Roma 8:12 itu dikatakan jadi, ini kan artinya satu kesimpulan ya. Ya, kalau kita lihat dalam King James juga, therefore, karena itu, ya. Jadi, jadi karena itu kalau ada di permulaan kalimat, artinya kalimat ini berhubungan dengan kalimat yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi artinya kalau dikatakan jadi, saudara-saudara kita adalah orang berhutang. Nah, otomatis ini berhutang. Kita ini orang yang berhutang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ada ayat sebelumnya berkata bahwa roh yang menghidupkan kita akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini pada hari kebangkitan dan rohnya inilah yang diam di dalam kita. Ya, Roh Kudus. Oke, betul. Vin. Tapi kita juga sering dulu saya bagian keuangan ya, saya dulu uh, suka nagih-nagih ya uh, ke perusahaan besar. Jadi sama aja ya, mau kemana juga saya. Mau ke konglomerat mana. Jadi saya pernah nagih ke Sangyong ya, ke perusahaan karena kita kontraktor gitu ya. Kita bangun Bursa Efek Jakarta, kita minta nagih ke Sangyong, nagih ke eh, waktu itu kita bangun Sudirman Tower, kita nagih ke apa namanya grupnya Mayapada ya. Terus kemudian ke kontraktor lain, Total Bangun Persada, semua deh. Herannya ya, yang ngutang itu lebih galak daripada yang kasih ngutang gitu ya. Jadi eh, eh, kita tuh mesti, aduh baik-baik gitu ya, kayaknya ngemis gitu. Padahal dia yang ngutang sama kita gitu. Ya. Nah sebaliknya juga sama supplier gitu. Supplier kalau nagih utang ke saya gitu ya, datang ke saya gitu, dia juga sopan-sopan, baik-baik, suka apa namanya eh, datang gitu ya, bawa oleh-oleh gitu ya.
Ya, eh, jadi aneh gitu ya memang ya. Eh, nah, banyak juga orang Kristen saya lihat juga ada yang kayak gitu ya. Berhutang loh kita loh sama Tuhan ya, tetapi kita sering lupa gitu loh ya sama Tuhan. Ya biasalah orang yang di Indonesia juga gitu saya lihat ya. Yang utang itu bisa lupa gitu loh sama yang apa ya sama yang diutangin gitu loh ya. Jadi lupa sama utang sendiri gitu loh ya. Tapi kalau yang ngutangin orang inget terus gitu ya. Aduh, nih orang nih ngutang nih belum bayar-bayar, inget terus itu. Tapi kalau yang pinjem duit suka lupa gitu ya. Lupa bayar, lupa punya utang gitu ya. Nah, itu saya percaya di sini yang di Koram Deo nggak begitu semua ya. Amin ya. Kita ingat kita nih berhutang kepada Tuhan ya. Nah, menariknya kita berhutang kepada siapa nih? Kepada Roh Kudus apa kepada Tuhan Yesus? Kepada roh. Kepada Roh ya. Oke, betul Pak. Ini kalau dari konteks dekatnya di sini kepada Roh. Oke. Tetapi apa kita nggak berhutang kepada Kristus yang sudah mati buat kita? Dia menebus kita loh, ya kan? Ya, ya. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal, ya. Nih, bahwa kamu Jadi kita sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi kita dibeli oleh siapa? Ditebus oleh siapa? Tuhan Yesus. Memang Roh Kudus kita peroleh. Ya, kita bukan milik kita sendiri, tapi kita milik Roh Kudus. Tapi jangan lupa, kita dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Nah, jadi eh, seorang komentator Alkitab namanya Matthew Henry ya, dia mengatakan bahwa kita ini berhutang kepada Roh Kudus dan kepada Kristus karena kita telah ditebus dari kebinasaan kekal yang begitu mengerikan dan bahkan rohnya diam dalam kita. Jadi kita ditebus ya oleh salib Kristus, oleh Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya tidak binasa ya. Jadi kita berhutang kepada siapa? Kristus yang sudah mati bagi kita. Kita juga berhutang kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ya. Sehingga oleh Roh Kuduslah kita bisa uh, mampu ya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus memampukan kita. Jadi kita berhutang kepada dua pribadi ini, Kristus dan Roh Kudus. roh Tapi kita juga berhutang kepada siapa? Bapa. Karena Bapa yang yang mengutus membangkit. Kristus. Kita berhutang kepada Allah Tritunggal. Ya Pak, gimana silakan Pak. Nah, jadi eh, intinya kita berhutang kepada Allah ya. Dan hendaknya kita bertingkah sebagai orang-orang yang sadar, ingat kita berhutang kepada Allah ya, jangan lupa. Jadi kita perlu, nggak mungkin lah kita membayar ada apa lagu yang mengatakan apa kalau pernah dengar lagu Sungguh Indah ya. Bahkan segenap pelayanan kita pun apapun yang kita lakukan nggak bisa melunasi hutang Tuhan sama kita, ya. Nggak bisa. Jadi seumur hidup kita berhutang sama Tuhan. Dan Tuhan nggak pernah ungkit-ungkit ya. Nah, mestinya kita lebih tahu diri. Ya, itu aja sih. Ya, itu jawaban yang pertama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Jadi hutang kepada Allah ya Pak ya. Ya, kita berutang kepada Allah. Oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh atau daging kita? Sering kita dengar orang bilang gini, jangan pakai kekuatan sendiri. Riji. Ya nggak?
Ayo pakai Roh Kudus. Ada kasih karunia Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Nah, sekarang, tapi kita nggak jarang dengar. Ayo gimana caranya? Oleh Roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, bagaimana caranya oleh Roh ini kita mengalahkan hawa nafsu dosa? Nah, kita coba jawab ya. Ya, Silakan. jawab, Pak. Ya, bagus Bu. Ya, caranya pertama hidup dalam pimpinan Roh Kudus ya, seperti yang di Galatia 5:16, memikirkan hal-hal rohani, Roma 8:5, pikul salib setiap hari, Lukas 9:23, mengandalkan kekuatan Roh Kudus, terus terakhir adalah menghasilkan buah roh Galatia 5:22-23. Dengan tekun melakukan hal-hal ini, perbuatan tubuh atau dosa atau daging akan mati dan kehidupan rohani akan bertumbuh. Coba. Ya, bagus Bu. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Pak Abek yang sudah buka mic, silakan. Oh iya. Jadi kita selesai kayak ibu yang baru bilang tuh. Jadi kita hidup oleh roh. Karena kalau kita hidup oleh daging kita akan binasa. Tapi kalau roh akan menghidupkan. Itu aja mungkin. Iya Pak. Thank you Amin. Pak. Iya Pak, silakan. Ya, saya setuju dengan Ibu tadi, tapi saya tambahkan sedikit Pak David. Iya, Kita tahu bahwa roh yang memberikan kekuatan, kita harus menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada roh, biar roh itu yang menuntun, membimbing, menyadarkan dosa kita dan bagaimana meresponi karya agung itu kepada Kristus. Jadi kita mengundang Roh Kudus, memberikan Dia otoritas penuh dalam hidup kita, bukan roh kedagingan kita. Terima kasih Pak David. iya, makasih Pak. Iya, ada lagi mungkin? Saya Pak David, Yes, silakan Pak. ya itu ayah oleh roh itu bisa dapat mematikan perbuatan daging. Jadi kuncinya ini kekuatan itu semua itu terletak pada Roh Kudus ya. Karena dialah ya Roh Kudus itulah yang memberikan kita manusia kekuatan gitu sehingga oleh kekuatan itu sanggup mematikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi orang itu yang dipimpin roh, jadi hidupnya dia menurut roh. Jadi dengan roh itulah daging perbuatan-perbuatan daging itu dapat dimatikan. Ya, karena roh lah yang membawa kepada orang itu bisa menang atas daging. Jadi bukan dari kekuatan manusia itu menang. Jadi kalau cobaan datang jatuh dalam dosa itu bukan karena saya bisa menang, tetapi karena roh itulah yang memberikan kekuatan sehingga dia dapat menang atas semua kelemahan itu. Demikian, Pak. Iya, thank you. Ada lagi mungkin? Ibu Pak, Eli. hidup kudus. Ada satu lagi yang penting ya. Supaya kita ini dikelilingi oleh ya dunia lah ya. Cara pikir dunia. Ini saya lihat ya. Ya kita tahu kita mau dipimpin, kita perlu dipimpin roh, memikirkan hal-hal yang dari roh gitu ya. Tapi prakteknya gimana? Kenapa nggak begitu ya? Tahu loh, harus memikirkan hal-hal yang dari Roh Kudus. Pikirin yang baik, yang mulia, yang patut dipuji, yang suci, yang sedap didengar, ya kan? Tapi enggak. Nah, kenapa tuh ya begitu ya? Tahu nggak boleh hidup dalam daging, Dokter Range. tapi enggak gitu loh prakteknya. Ya kan? Kenapa tuh? Dagingnya belum mati, Pak. Dagingnya kapan mati, Bu? Ya ketika kita mau mematikan keinginan daging. Ah?
Ketika kita Saya, mau mematikan saya, keinginan daging, iya betul Bu. Saya praktek, pernah dulu iman. dulu saya waktu di seminari ya, saya kuliah teologi. Ada satu dosen yang cerita bahwa dia udah puluhan tahun mematikan dagingnya sampai hari ini. Tapi dagingnya nggak mati-mati Bu. Ya, tapi itu benar. Nah, pertanyaannya kapan daging itu mati? Di sini di chat dari Ibu Lady ya, Ya, memikirkan hal-hal yang dari roh, sadar akan hadirat Tuhan, Pak. iya, betul. Tetapi sering kita ini begitu ngadepin itu ya refleksnya enggak gitu. Jadi contoh ya, ini ada saya lagi tangani. Ini anak Tuhan semua nih yang sudah lama, sudah melayani. Terus kemudian sekarang bisnis bareng. Bisnisnya oke, tapi mereka ribut, berantem, ya. Ya, sampai anak-anak buah, karyawan yang di bawah, yang non-Kristen, lihat itu sampai bilang, aduh, kok begitu ya? Sedih lihatnya. Mereka juga jadi gimana lihat bos-bosnya berantem, wah ini bahaya nih perusahaan, ya kan? Aduh, waktu satu kali mereka lihat bos-bosnya ngumpul bareng apa baik gitu ya, mereka bilang, aduh rasanya damai sekali ya, enak sekali kalau lihat bos kita kompak gitu ya. Tapi kalau lihat bos kita berantem, aduh kita deg-degan. Ya, ini bayangin, itu anak buah yang bukan Kristen. Dan firman Tuhan kan berkata juga Mazmur 133, oh alangkah indahnya bila saudara seiman duduk, ya kan, kompak gitu loh, bersatu, ya. Kesanalah diperintahkan berkat-berkat dicurahkan. Tapi ya ini demi berkat jasmani bisa saudara seiman bisa lupa, bisa pecah kongsi. Saya bilang sama teman-teman di situ, sama mereka, kalian tahu ya, jangan sampai gara-gara bisnis, ya, ini bisnis bagus loh, lagi bagus nih, ya. Bahkan jangan sampai karena bisnis, bahkan bisnis lagi rugi sekalipun, bisnis rugi, jangan sampai pecah, putus hubungan saudara seiman. Gara-gara duit, gara-gara bisnis, gara-gara mamon, pecah, ya, putus tali persaudaraan dalam Kristus. Ingat, Saulus waktu membunuh orang-orang Kristen, Ya, waktu tadi waktu dia sampai di Damsyik, Tuhan Yesus bilang apa? Saul, Saul, kenapa? Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Jadi waktu kita menyakiti saudara kita menyakiti Kristus loh, saya bilang. Saya bilang sama mereka, kalau kalian nggak beres ini, jangan makan perjamuan kudus. Dosa loh sama tubuh Kristus. Jadi hati-hati makan perjamuan kudus. Ya, kalau kita menyimpan kepahitan, kita nggak berdamai sama saudara kita, perjamuan kudus itu nggak jadi berkat, tapi jadi kutuk. Ya, makanya Paulus bilang, gak heran kalian ini banyak yang sakit, bahkan mati. Kenapa? Karena berdosa kepada tubuh Kristus. Nah, jadi pertanyaannya, ini orang-orang Kristen yang udah lama, tapi kalau ketemu situasi, ketemu masalah gitu ya, nggak kelihatan Kristennya. Nah, kenapa? Tahu nggak mereka dipimpin perlu perlu memikirkan hal-hal yang dari roh? Perlu, tetapi waduh, duit itu penting banget. Jadi mereka bisa ribut, gebrak-gebrak meja, ya. Bahkan ini pemimpin nih, ya, ribut sama-sama pendeta, ya bukan di Abalov sih. Sama-sama pendeta meeting, ribut, gebrak-gebrak meja sambil nunjuk, kamu bukan saudara saya. Bukan karena beda doktrin ya.
bukan karena ajaran sesat ya, tetapi karena beda pendapat yang meruncing terus. Ya, kalau saya bilang sih ujung-ujungnya kepentingan pribadi. Ya, karena pendapatmu berbeda denganku karena pendapatan kita berbeda. Nah, itu dia. Karena duitnya beda. Nah, makanya ngamuk. Ini bukan Kristen baru loh, ya. Pendeta dan yang teman-teman ini, yang di Abalov ini orang-orang Kristen yang udah lama pelayanan. Begitu bisnis nggak kelihatan lagi tuh gaya anak Tuhannya. Ya. Begitu ada masalah ribut udah kayak, nah itu. Nah pertanyaannya gimana? Tahu nggak harus memikirkan hal-hal dari roh? Tahu. Ya. Oke. Nah itu apa jawabannya? Jadi dari yang tadi jawabannya betul, ya sudah benar tuh. Cara mematikan perbuatan roh, sadar, ya kan, memikirkan hal-hal yang dari roh, terus dipimpin Roh Kudus. Iya tahu, tapi apalagi yang kurang nih, sehingga nggak kayak gitu. Coba ada yang mau bantu silakan. Apa nih yang kurang? Ya kurangnya kurang bersekutu dengan Tuhan. Hmm, Nah, mungkin itu. Jadi kita kan harus berhubungan intim dengan Tuhan. Jadi roh itu mau hmm, seperti itu. ya, Seperti ada lagunya, ku terhubung dengannya, selalu melekat di hati. Karena roh itu kan selalu melekat di hati kita gitu. Karena iya, iman itu kan adalah dasar kehidupan kita gitu. Nah, iya, Kalau ya menurut mungkin saya apa ya, ya, kalau daging itu diberi makan, keinginan kita selalu terpenuhi, kita mau, itu dia akan makin kuat. Otomatis roh itu makin lemah, nggak oh ya, nggak pernah di didahulukan. Jadi dia makin kuat secara natural itu dia makin kuat gitu. nah itu. iya Jadi bisa aja. tadi Ibu, siapa tadi bilang tuh? Jadi kita mesti beri makan roh kita ya Bu ya. Iya Pak, Jangan beri makan daging kita ya Bu ya. ya harus sering dikasih, jangan dikasih maunya aja gitu. Daging Hmm. kita itu maunya didahulukan. Jadi kalau jangan sering dikasih makan daging kita, mesti sering puasa ya Bu ya. Jangan kasih makan gitu ya daging. Betul, betul sering puasa ya. Mesti sering puasa. Terus sering makan apa? Roh kita dikasih makan pakai apa Bu? Dengan berdoa, Berdoa. Apalagi? memuji Tuhan, kok memuliakan Tuhan. Kan ada ilustrasinya dengan satu orang yang punya dua piaraan itu anjing putih dan anjing hitam. Hitam itu berbicara dengan daging. Jadi yang hitam aja dikasih makan. Jadi kalau satu dikasih makan kayak ibu yang baru tuh betul dia punya pertanyaan. Jadi kalau satu aja dikasih makan kan gemuk dia. Jadi istilahnya kalau yang hitam dikasih makan gemuk, yang hitam yang putih yang kurus gitu. Sama kayak daging sama roh gitu. Jadi Ya. roh itu harus dikasih makan. Makanannya apa? Firman Tuhan ya. Nah, itu Pak Bek. Ya, Betul, kasih makan firman Tuhan. amin. Ya, Bersekutu sama Tuhan itu caranya gimana? Ya doa dan firman, nggak bisa lepas. yes. Nah, ada yang bilang begini, siapa berdoa berhenti berdosa. Betul nggak? Ya, ya. Doa dan puasa, Pak. Ada yang bilang. Iya, jenis setan-setan kedagingan gitu memang nggak bisa diusir dengan tengking, mesti dengan doa dan puasa kali ya, bener tuh. Ya, Nah, jadi ya em, saya jadi ingat ya, bersekutu sama Tuhan ya, Kristus itu kan firman. Pada mulanya adalah firman dan firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, kan? Jadi makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang makan dagingku, dia akan hidup. Karena dagingku benar-benar makanan. Yohanes 6.
Nah, ini ada yang terjemahkan, ya, ada gereja yang menerjemahkan perjamuan kudus adalah makan daging Kristus. Jadi sering-seringlah makan daging Kristus. Banyak makan daging Kristus makin rohani, ya kan? Kan itu makanan yang rohani. Jangan kasih makan daging, ya. Makan makanan yang rohani. Yaitu apa? Tubuh Kristus. Jadi sering-seringlah perjamuan kudus. Tapi ternyata ya sampai ada yang bilang kasihlah. Jadi bungkus juga perjamuan kudusnya kalau di gereja gitu minta lebih. Bawa pulang apa? Kenapa? Kasih makan anaknya. Anaknya sakit supaya sembuh. Misalnya. Ada yang begitu tuh gereja. Nah, ini pemahaman yang salah ya. Kalau kita gali dari Yohanes 6 yang benar, Tuhan berkata, perkataanku adalah roh. Jadi maksudnya bukan perkataan yang jasmania. Firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Itu maksudnya. Nah, makanya di dalam gereja-gereja Protestan atau gereja reformasi lah, termasuk gereja Pentakosta, ya, kita nih klasik, Abalef nih klasik Pentakosta. Termasuk gereja karismatik, tidak makan perjamuan kudus tiap minggu. Ya, ada yang sebulan sekali. Ya, rata-rata gereja Pentakosta sebulan sekali. Ya, termasuk Abalef. GBI, GSJA, semua itu sebulan sekali. GKY juga. Tetapi ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan sekali. Ya. Nah, jadi kenapa enggak tiap minggu? Tiap kali kita berkumpul. Nah, karena makan daging Kristus adalah yang terutama makan firman-Nya. Bersekutu dengan Kristus adalah bersekutu dengan firman-Nya. Bersekutu di sini koinonia, artinya begini nih koinonia. Ya. Jadi kuat. Jadi bukan cuma begini. Ini bisa lepas. Gini nih. Ya, koinonia. Bahkan koinonia juga salah satu kata yang dipakai dalam pengertian hubungan seks. Jadi artinya hubungan yang sangat akrab. Itu maksudnya. Dengan Tuhan, yaitu lewat apa? Firman-Nya. Jadi bukan cuma baca, hafal, ya seperti kita sekarang gali lebih dalam gitu ya, ngerti. Tapi tujuannya apa? Mengerti dengan benar firman Tuhan. Sehingga waktu kita mengerti dengan benar firman Tuhan itu akan bicara seperti kepada kita langsung. Nah, itu artinya rema. Nah, jadi bacalah firman Tuhan yang lengkap ini, yang tertulis ini, logos ini, sehingga menjadi rema. Ini yang Tuhan Yesus katakan waktu dia dicobai oleh iblis. Dia sudah lapar sekali loh, 40 hari nggak makan. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup. Nah, ini bagus nih. Kata hidup di sini bukan sekedar hidup ya, bios, tapi zoe, zao. Nah, zoe itu adalah hidup yang benar-benar hidup. Hidup yang dalam kelimpahan. Ini kata hidup di sini sama dengan hidup di dalam Yohanes 10 ayat 10. Nih ya, Bapak Ibu lihat nih. Live. Zao ya. Yohanes 10 ayat 10. Ini nih. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka memiliki hidup. Sama, Zao, Zoe. Ya. Dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kehidupan ini. Ya. Hanya bisa diperoleh. Ya. Jadi gini. Ini terjemahannya saya langsung baca ke literalnya deh ya. Ini LAI ada sedikit ya kurang tepat.
Ya, walaupun saya dulu waktu baca ini saya pikir gini, oh ya manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi nggak perlu makan roti, tapi makan firman aja bisa hidup. Salah. Coba aja nggak usah makan daging, nggak usah makan nasi, nggak usah makan roti. Makan aja firman Tuhan terus tiap hari. Mati nggak? Mati. Karena kita di dalam daging, daging juga mesti dikasih makan. Ya kan? Kalau nggak dikasih makan terus ya mati daging kita. Kita mati kita. Nah, tetapi yang benar terjemahannya tuh begini. Manusia hidup bukan atau tidak bisa dari roti saja. Nggak cukup. Tetapi juga, jadi roti plus. Jadi artinya makanan jasmani plus makanan rohani. Nah, baru bisa hidup yang melimpah. Nah, makanan rohani ini adalah apa yang keluar dari mulutnya Tuhan. Firman Tuhan. Ya, nah kalau ini sebenarnya merujuk kepada Ulangan 83. Ulangan 83, davar di situ bahasa Ibraninya, itu sebenarnya bukan sekedar firman, tetapi apa yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, apa yang keluar dari mulut Tuhan itu artinya adalah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus ini merujuk kepada perkataan Musa kepada bangsa Israel waktu Tuhan menurunkan mana dari sorga buat mereka makan. Nih, ya, di sini di Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kita bisa hidup benar-benar melimpah kalau kita hidup bukan hanya mendengar tapi taati firman. Artinya berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk berkenan kepada Tuhan kita mesti mengerti firman-Nya. Bukan cuma mengerti, orang Farisi juga ngerti firman Tuhan. Tapi ya itu tadi tidak mentaati, ya sama aja bohong. Mendengar firman tidak melakukan seperti bangun di atas pasir. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan mentaatinya dia seperti orang bijak yang membangun di atas batu karang. Nah, kita perlu bersekutu dengan firman. Anggap ini adalah, bukan anggap ya. Ya, memperlakukan firman Tuhan itu dengan hormat, dengan haus, seperti kita bertemu dengan Tuhan sendiri. Nah, pada saat kita seperti itu, kita sungguh-sungguh mau mengerti, kita gali. Nah, begitu kita dapat bicara, waktu saya gali ini, wow, saya tuh semangat. Ya, jadi manusia tuh mesti balance. Makan harus benar juga. Ya, secukupnya. Kalau kebanyakan ntar kolesterol, kencing manis, darah tinggi. Ya kan, secukupnya. Tapi kita juga perlu makan. Kita juga seimbangkan dengan, ya kalau makan 3 kali sehari nasi, ya kita juga harus makan firman nih. Sebanyak itu juga. Supaya apa? Tubuh roh jiwa kita sama, seimbang kuatnya. Ya, nah jadi kita tujuannya apa sih makan firman Tuhan? Supaya kita ngerti apa yang berkenan sama Tuhan. Kita mengerti apa yang Tuhan gak suka, apa yang Tuhan benci. Jadi kita tidak melakukan apa yang Tuhan benci dan kita suka melakukan apa yang Tuhan suka. Itu tujuannya makan firman. Bukan cuma baca firman, hafal ayat, tapi makan firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi contoh ya makan firman. Nah, satu kali saya ini lagi bingung. Waktu itu saya belum bekerja. Duit nggak ada. Tabungan tinggal sedikit. Sedangkan saya mesti ke gereja. Saya mesti ikut kayak apa sih namanya? Dulu namanya PAI, pendalaman akar iman. Ya. Nah, saya nih tinggalnya dulu saya masih mahasiswa, belum kerja. Jadi saya challenge mama saya. Mama saya challenge saya. Kamu ke gereja pelayanan minta duit sama mama. Mama duitnya bukan dari Tuhan Yesus. Mama duitnya dari Buddha. Mama saya waktu itu kan Buddha dia. Ya. Buddha bless me, I bless you. Wah nggak nyambung. You bless Jesus katanya. Nggak nyambung gitu katanya ya. You kalau mau katanya Tuhan gembala kamu. Ya pelayanan
Kamu kan melayani Kristus. Ya kamu minta duit dong sama Kristus. Waduh, akhirnya karena gitu ya udahlah mak, nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya. Tuhan pelihara saya, kita buktiin. Mama nggak kasih saya duit, saya bisa dapat duit. Ya udah ya, uang kuliah semua jangan minta sama mama. Minta sama Tuhan Yesus kalian, jangan cuma uang jajan. Waduh, ya kan ya udahlah kepalang. Oke gitu ya. Kita buktikan gitu ya kebenaran firman Tuhan. Wah, saya benar-benar berdoa tuh waktu itu. Tapi berminggu-minggu belum dapat kerjaan. Tabungan makin nipis. Nah, saya mesti ikut PAI di rumah Kak Sofian di Mangga Besar. Rumah saya di Pademangan. Jadi gimana? Ya saya berdoalah supaya waktu itu hujan. Jadi kalau hujan saya naik baja itu 1.000 lebih. Tapi kalau naik bus 100 perak. Ya, naik Metro Mini waktu itu. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya perlu pergi apa enggak nih Tuhan? Aduh bingung saya. Kalau pergi kan boros nanti naik bajai, belum persembahan, ada kolekte lagi, ya kan? Gimana Tuhan? Ya, jadi saya berdoa benar-benar nggak usah pergi deh ya, supaya saya lebih hemat. Kan belum dapat kerja nih. Bukan saya sengaja, saya kepepet nih. Saya berdoa benar-benar sungguh-sungguh. Tiba-tiba saya dengar suara dalam hati. Takui, bagian aku memberkati kamu. Bagian kamu taat sama firman. Waduh, saya dengar itu ya, hati saya tuh langsung apa ya? Bukannya nggak bimbang lagi, langsung, aduh bersuka cita. Oh iya Tuhan, bagian kamu berkati saya, bagian saya taat. Wah, saya langsung bersuka cita, nyanyi, saya puji Tuhan, saya mandi, ganti baju, berangkat. Nggak apa-apa, naik bajai deh. Tuhan pasti pelihara saya. Saya nggak akan kekurangan. Saya mandi, begitu saya mau jalan keluar rumah, hujan berhenti. Wih, ajaib. Akhirnya saya naik Metro Mini 100 perak. Sampai di Lokasari jalan kaki. Sampai ke tempatnya Kak rumahnya Kak Sofian, Mangga Besar 4. Nah sampai selesai acara PAI, kelas PAI, ada persembahan. Saya tanya Tuhan lagi. Tuhan, kasih berapa? 5.000. Ya ampun, habis dong Tuhan tabunganku tinggal recehan ini. Gimana nih belum dapat kerjaan? Waktu saya bergumul itu Tuhan ingetin lagi. Bagian kamu taat, bagian aku memberkati kamu. Jangan takut. Nah, itu yang membuat saya kuat. Akhirnya, ya udah Tuhan. Ya udahlah kepalang basah. Ya udah saya mau lihat kamu bagaimana pelihara saya. Bapak Ibu tahu, itu hari Jumat malam saya ingat banget. Sabtu kita ada komsel. Nah, ini kakak pembina komsel ini nih peka banget. Saya nggak ngomong apa-apa. Pas mau pulang, dia sodorin saya amplop. Loh, saya bilang, apa nih, Cik? Dia bilang, saya tuh diberkati Tuhan. Saya ada rezeki lebih. Saya berdoa buat sama Tuhan. Tuhan ini buat apa Tuhan? Tuhan bilang apa? Kasih takui. Lihat. Ini namanya kita berjalan dipimpin Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita mengalami, tapi benar-benar kita melekat kepada Kristus. Caranya gimana? Makan firman-Nya. Dengar suaranya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Maka Amin. kita akan dipimpin sama Dia terus. Kalau kita menyerahkan diri kita. Kalau kita mau komit benar-benar. Tuhan, kalau Engkau tidak berjalan di depan aku, Tuhan, aku nggak mau jalan, Tuhan. Itu perkataan Musa. Waktu Tuhan berkata, nanti aku akan kirim malaikatku yang akan berjalan di hadapan. Enggak, Tuhan. Aku nggak mau. Kami nggak mau, Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang berjalan di depan kami tidak akan melangkah. Itu yang benar. Ya. Nah, kita akan lihat loh. Tuhan akan pimpin kita dengan nyata. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dan yang mau memimpin kita. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi pertama sadar dan imani. Roh Kudus telah memerdekakan saya dalam Kristus. Supaya nggak ada tuduhan-tuduhan lagi. Itu tadi. Yang tadi itu waktu kita sebelum mulai ya. Ada keluarga yang diintimidasi. Ingat. Sadar. Imani. Roh Kudus telah memerdekakan saya dalam Kristus. Yang tadi Roma 8 ayat 2. Dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Yang kedua. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan terus meminta dipimpin Roh Kudus. Ya, Roma 8:5, Roma 8:14, Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Terus yang ketiga, makan firman Tuhan setiap hari.
Ingat, manusia tidak dapat alami hidup yang melimpah hanya dengan roti, tetapi juga harus makan rema. Rema ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan buat kita secara pribadi. Ya. Sehingga kita memiliki yang keempat, tekad menanggalkan. Kalau kita nggak ada rema, kalau saya nggak mendengar suara Tuhan, ya Bapak Ibu tahu apa yang saya dengar itu ada di Maleaki ternyata. Beberapa tahun kemudian waktu saya di ibadah, kaget saya. Kak Edi ngomong begitu. Kak Edi Leo yang khotbah waktu itu. Ya masih di Speed Plaza kita khotbah. Saya sampai bengong. Ya, bagian kita taat, bagian Tuhan memberkati kita. Ada ayatnya di Maleaki. Ya, jadi itu yang saya dengar tuh rema. Ya, Tuhan bicara sama saya. Ya. Nah, kita perlu begitu supaya kita kuat menghadapi tekanan dunia. Ya, kita menghadapi ya cobaan pencobaan iblis itu. Ya. Jadi kita memiliki kekuatan, sehingga kita memiliki kekuatan disiplin, pikiran yang kudus dan bersih dari segala kejahatan yang mendukakan Roh Kudus. Kalau kita mendukakan Roh Kudus, Efesus 4 ayat 30-31 katakan, kita nggak akan bisa dipimpin Roh Kudus kok. Kita mendukakan Roh Kudus kok. Apa mendukakan Roh Kudus caranya? Dengan kepahitan, kebencian, dan segala kejahatan. Ya, saya pikir itu. Sampai sini ada yang mau nanya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke ya, nggak ada ya. Pertanyaan ketiga ya. Langsung. Siapakah dan seperti apa orang yang disebut anak-anak Allah itu? Siapa anak-anak Allah? Dan ciri-cirinya bagaimana tuh anak Allah itu? Silakan. Ciri-cirinya gaya hidup Kristus. Hmm. Jadi kalau yang nggak gaya hidup Kristus bukan anak Allah ya Pak ya? Iya, sudah pasti kan Kristus tuh gaya hidupnya kan seperti itu. Ya Pak Ben. Tapi kita lihat di gereja banyak ya. Nah ini jadi Ya, tantangan buat kita. ya Tuhan sendiri bilang lihat dari buah-buahnya itu, engkau akan mengenal siapa orang itu. Betul. Makanya Injil harus diberitakan. Bukan hanya Amin, di luar gereja. Kita amin, amin, pikir kalau menginjil itu hanya untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi firman Tuhan ingatkan, Injil itu adalah kekuatan Allah amin, yang mengubah hidup manusia. Nah, amin. jadi Injil itu juga harus diberitakan di gereja. Orang Kristen juga harus dengar Injil terus, Ya, ya, supaya kita diubahkan oleh kekuatan Tuhan itu. Injil itu kabar baik dari Kristus itu adalah kekuatan Allah yang mengubah amin, kita. amin. Ya. Nah, jadi makanya kita perlu dengar Injil. Oke, dari Roma 8 saya kasih kisi-kisi deh ya. Jawabannya ada di Roma 8 ayat 14 sampai 17. Saya udah kasih kisi-kisi ya sebenarnya ya, dari awal. Oh iya. Jawabannya ada di Roma 8, 14, 17, 14, 15, 16, 17. 4 ayat ini udah ada contekannya. Apa itu? Siapa anak-anak Allah itu? Dan seperti apa mereka itu, anak-anak Allah itu? Silakan. Boleh jawab, Pak? Boleh dong, Bu Ya, Indrayani. Selalu. ya, ya dilihat dari Roma 8, 14 sampai 17 itu kata dipimpin di sini ditulis dalam bahasa aslinya kan aku. Artinya diarahkan atau dituntun dalam penguasaannya. Sebenarnya ketika Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya, maka orang itu sudah ada dalam kuasa Roh. Roh Allah memimpin dan menguasai kehidupan kita bukan untuk memperbudak atau dan menimbulkan ketakutan pada hidup kita, tetapi memimpin kehidupan kita agar kita dapat hidup menjadi anak-anak Allah yang sebenar-benarnya, sehingga kita dapat memanggil Allah itu Bapa. Roh Kudus yang memimpin kita akan meneguhkan kita dengan menjadi saksi dalam roh kita untuk memberi kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang pada akhirnya dari pimpinan roh dalam hidup kita adalah menjadikan kita sama seperti Yesus dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tuh, Pak. Ya, oke. Ibu Syaukim yang mau jawab, silakan.
Tapi Pak, jadi orang yang memang hidupnya dipimpin oleh roh sih Pak. Jadi anak-anak Allah yang memang dilayakkan oleh Allah untuk kita boleh memanggil ya Abah ya Bapak sih, mirip-mirip sama Ibu Indrayanti. Hmm, ya, oke. Jadi Roh Allah diam di dalam kita, ya. Itu pertama. Jadi kalau kita tidak memiliki Roh Allah, kita bukan milik Kristus. Kalau kita bukan milik Kristus, ya kita bukan anak Allah. Jadi pastikan Roh Allah diam di dalam kita, kita menjadi milik Kristus. Amin. Oke. Nah, yang apa lagi? Paling enggak ada 3 poin tuh. Itu Roma 8:14 kan? Roma 8:15 apa tuh yang kita dapat? Ya, tidak menerima roh perbudakan. Hmm. Hmm. Terus kemudian ahli waris. Hmm. Ya. Kalau saya bilang anak kita dibilang anak Allah karena kita lahir dari roh Allah itu. Kan kita katanya dilahirkan kembali. Iya, lahir baru ya. Ya itu Bu Ya. yang pertama tadi. Roh Allah diam di dalam kita. Kalau kita nggak lahir baru, Roh Allah nggak diam dalam kita. Apalagi? Ya, saya boleh Pak Basuki. Monggo Pak Hartono. Ya, di sini ada eh, pengangkatan sebagai anak Allah ya. Jadi itu adalah karya daripada Roh Kudus, karya daripada Kristus. Ya, karena dikatakan bahwa karena kita, kalau saya adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Jadi oleh roh anaknya itulah ya, roh Tuhan Yesus ke dalam hati kita, makanya kita boleh berseru, ya Aba yang Bapa gitu ya. Dalam Yohanes 1 kan ayat 12 dikatakan bahwa tetapi setiap orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah ya. Jadi pimpinan roh gitu ya, jadi di sini gitu oleh karena roh Tuhan Yesus lah yang ada pada saya itulah. Jadi itu adalah tanda ya, tanda saya boleh datang kepada Bapa, saya memanggil dia Bapa, jadi Allah Bapa itu ya gitu ya. Jadi ini bukan menjadi syarat saya sebagai anak Allah. Jadi apa juga dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah itu akan menjadi anak-anak Allah. Ya tentu enggak gitu ya, masih lihat ya, ini karena status ya, oleh status itu juga manusia juga masih ada kesempatan untuk menerima atau menolak gitu ya. Jadi status anak itu adalah pemberian, bukan usaha itu ya. Jadi apa di sini saya pikir bahwa ini anak itu adalah pengangkat, jadi Tuhan yang berikan kepada saya gitu ya. Nah, jadi oleh karena Kristus itulah saya boleh datang kepada Bapak dan memanggil dia itu adalah Bapak itu. Demikian Pak Basuki. Oke, thank you Pak. Ada satu lagi yang lebih penting. Ini justru sering dilupakan. Ya, tapi ini penting. Boleh nambah sedikit Pak? Boleh Pak Edmond, nambah banyak juga nggak apa-apa. Ya, senang sekali nih. Ya, kalau saya melihat di sini dari Roma 8, 14, 16, 17 itu saya dapatkan dari apa yang sudah ada ini. Mudah-mudahan yang satu ini masuk sini ya. Yang pertama dikatakan anak-anak Allah, identitas anak-anak Allah ini yang pertama warisan. Saya ini pewaris kerajaan Allah. Karena Kristus tadi kata ke Pak Jong ya. Tapi yang kedua saya lihat ben Roh Allah tidak lagi hidup dalam perbudakan, betul sekali. Dan
dan yang paling penting adalah memiliki hak waris sebagai anak-anak. Nah, ini hak ini luar biasa. Tapi persoalannya sekaligus saya bertanya, kenapa saya atau kita, ya saya lebih sering jatuh bangun dalam hal ini. Kenapa Pak ya? Terima Nah kasih itu, Pak. betul Pak Ibnu. Itu yang tadi saya bilang. Masalahnya karena kita tidak makan Pak. Roh kita nggak kuat Pak. Makanya sering jatuh, sering lemah. Ya sama lah. Orang kalau jarang makan, ya kan, lemah, lemes kan. Saya pernah satu hari, ya, ya udah sebelum pandemi lah ya. Saya besuk satu jemaat yang kakinya patah, umur 80-an. Patah kakinya, dua-duanya patah, jatuh di kamar mandi. Terus kemudian kita datang besuk di rumah sakit, kita doain dia. Selesai, habis itu mau pulang, dia pegang tangan saya, tahan saya. Dia bilang, David, saya mau ngomong sama kamu. Terus dia bilang begini, kamu kan tahu saya itu kuat. Kamu tahu kan saya waktu pergi jadi saya pernah tahun 2013 ya diminta, itu juga mendadak tuh, diminta untuk pimpin jemaat yang saya layani Mandarin untuk bawa mereka ke Israel ya. Jadi mereka udah kumpul tuh 26 orang mereka, terus kemudian dari tour leadernya bilang kalau kalian ini satu gereja ya, ada lagi rombongan-rombongan yang lain dari GBI segala macam, tetapi dari gereja sendiri sudah 26 orang kalau nggak salah. Kalian boleh cari atau pilih, tentukan pendeta sendiri. Lalu mereka minta saya gembalanya. Nah, waktu di Israel, waktu di Petra gitu ya, ibu ini jalan kaki loh, 3-4 kilo. Kuat di Petra ya. Jadi dia bilang sama saya, kamu tahu kan saya kuat jalan kan, Fit? Iya. Jadi ini saya bisa patah kaki saya nih. Karena saya nggak makan 3 hari. Jadi saya tuh lemes. Kenapa? Karena anak saya habisin duit saya. Tabungan saya kasih dia pegang, dia habisin. Aduh, saya kesel banget. Sampai saya nggak bisa makan. Karena itu saya lemes. Jadi sama Pak. Tubuh jasmani kita lemah, sering jatuh, bisa jatuh. Ya seperti ibu tadi itu patah kakinya karena nggak makan Pak, lemes. Jadi roh kita juga, kenapa roh kita nggak kuat, sering jatuh? Karena jarang makan Pak. Kalau sering puasa jasmani, ya tubuh kita lemah. Ya, tapi kalau sering puasa rohani, ya rohani kita lemah. Ya, jadi eh, masalahnya itu, Pak. Makanya perlu banyak makan, makanan rohani, Pak. Ya, supaya itu tadi jawabannya. Matius 4 ayat 4. Manusia nggak bisa hidup hanya dari roti saja. Nggak cukup. Mesti kalau dia mau hidup benar-benar hidup yang kuat, jasmani dan rohani, dia harus makan daging, makan 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 makanan jasmani, juga makan makanan rohani. Yaitu firman. Bukan cuma sekedar baca, bukan sekedar hafal, bukan sekedar gali, tapi benar-benar mengerti dengan benar untuk dilakukan, untuk ditaati. Gini, kalau kita mengerti dengan benar, ya itu seperti tanah yang subur, maka kita akan berbuah. Ya, firman Tuhan itu bicara sama kita, kuat. Nah, itu yang tadi saya kasih contoh, Pak. Ya, kita perlu bersekutu dalam setiap masalah. Datang ke Tuhan. Waktu kita jatuh dalam daging, berdoa, Tuhan akan buka jalan pasti. Macam-macam. Banyak ya. Banyak ayat-ayat yang, nih, saya menang atas dosa, kedagingan. Banyak ayat yang Tuhan bukakan. Misalnya mana? Matius 6 ayat 22. Misalnya mana? Efesus 4 ayat 22. Ya, itu waktu saya gali, itu benar-benar membuat saya tuh merdeka. Tapi ada jadi kita nggak bisa cuma, oh ya ayat ini ayat mas saya. Nggak bisa, Pak. Kita harus terus makan. Terus dibukakan. Ya, terus dengar suara Tuhan. Nah, ini yang namanya bersekutu sama Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, kamu tidak dapat melakukan apapun juga di luar aku. Jadi kita nggak bisa, Pak, menang atas dosa dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus melekat kepada Kristus. Nah, melekat kepada Kristus itu gimana?
dengar suaranya, makan firman-Nya, ya. Itu caranya. Doa juga bukan sekedar doa, 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 doa. Banyak orang berdoa, katanya udah berhenti berdosa. Kalau berdoa, berhenti berdosa. Siapa bilang saya lihat banyak orang pendoa berbuat dosa juga kok. Kenapa? Karena berdoa-berdoanya berdoa-berdoa laporan. Ya, berdoa-berdoa petisi. Lalu ke sana. Berdoa yang bikin kita kuat adalah berdoa yang kontemplasi isi. Ya, tahu ya Pak, ya doa kontemplasi itu doa yang diam, merenung. Kita ngomong sepatah kata, dua patah kata, tapi kita diam, dengar suara Tuhan. Tuhan juga bicara sama kita. Jadi doa yang dua arah. Itu doa yang menguatkan roh kita. Nah, jadi kembali, benar tadi Ibu siapa tadi itu, Agustina, ya, yang bilang bahwa ini yang kita lupa. Kita boleh sudah menerima Roh Kudus. Kita sudah di dalam Kristus, ya. Kita sudah lahir baru. Tapi kita lihat orang-orang yang pendeta-pendeta besar sudah lahir baru, sudah pelayanan, tapi hidup dalam dosa, bahkan mati dalam dosa karena nggak bertobat, gitu kan? Nah, kenapa? Karena mereka tidak menyangkal daging mereka. Lihat ayat 17. Dan jika kita adalah anak, benar kita anak Tuhan. Kalau kita benar-benar anak Tuhan, kita akan menerima ahli waris. Nah, saya lihat satu kelas, ya, teman saya ikut kelas di game, ya, di satu gereja lah, ya, retret. Terus ayat ini jadi ayat emas. Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Stop, sampai di situ doang. Salah, ini baru koma, Bapak Ibu. Belum selesai. Kalau baca firman Tuhan jangan sampai koma. Terus sampai titik. Ya. Titik pun kadang-kadang nyambung ke bawahnya. Ya. Kayak ayat ini nih 17. Ini nggak sampai di sini doang, titik nih. Ada sambung ke ayat 18. Sebab ada. Jadi kalau ada sampai bawahnya habis titik masih ada kata sebab, karena itu, jadi, nah itu nyambung tuh. Jadi supaya kita nangkep jelas gitu ya. Nah, kalau kita benar-benar anak Allah, kita adalah ahli waris. Pertanyaannya, kita benar-benar anak Allah nggak? Syaratnya apa? Itu yang tadi, ayat 14. Dipimpin Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Lahir baru. Ya, ada kesaksian. Nah, kita punya kesaksian ini nggak? Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita anak Allah. Bukan kita doang ngaku-ngaku anak Allah. Tapi Roh Kudus bersaksi. Nah, makanya saya bilang, orang Kristen lahir baru sebenarnya nggak usah dikasih tahu, tenang, ada jaminan hidup kekal. Karena kita anak Allah. Tenang aja, pasti selamat. Nggak usah diyakin-yakinin. Nggak ada yang yakinin, bahkan banyak orang yang ngata-ngatain, alah, model lu masa anak Tuhan, nggak mungkin lah. Kelakuan lu masih kayak begitu misalnya. Kita nggak akan goyang, walaupun orang lain ngomongin kita, meragukan kita. Anak Allah. Kenapa? Kalau Roh Kudus yang di dalam kita bersaksi, kamu anak Allah. Wow, itu confident banget kita. Nah, masalahnya sering orang Kristen ngaku-ngaku anak Allah, tetapi Roh Kudus tidak bersaksi bersama dengan rohnya dia anak Allah. Itu namanya anak Allah abal-abal. Makanya itu kelihatan hidupnya. Ya, bukan hidup yang bertobat, tapi Kristen tomat, bukan Kristen tobat. Ya. Nah, jadi ada kesaksian dalam batinnya. Tapi yang paling penting ini, ya, maksudnya apa kita menerima wali waris? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Siapa? Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Coba kita tanya, kita sudah menderita apa sama Yesus? Kayak teman-teman itu, boro-boro menderita. Ya haleluya, menerima Tuhan, melayani Tuhan. Oke, belum menderita loh. Belum berdarah-darah loh. Kongsi bisnis, bagus loh bisnisnya. Ribut. Apa itu anak Allah sejati? Ya, anak Allah memang. Roma 8, 14 sudah dipenuhi mereka.
15 juga iya. Mungkin 8 ayat 16 juga sudah. Tapi mereka nggak jaga hidup mereka. Mereka nggak makan firman Tuhan, roh mereka lemah. Sehingga gampang tergoda tipu daya iblis. Ya, saya sampai ngomong sama mereka, jangan lupa loh, 2 Korintus 2 ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku ampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat karena kamu di hadapan Kristus. Nah, kamu mengampuni saudara kamu nggak? Bukan karena kamu kepahitan. Bahkan kamu bilang, oke, aku nggak pahit. Iya, tapi tetap kamu harus ampuni. Kenapa? Karena saudara kamu di hadapan Kristus. Sering kita nggak ampuni. Kenapa? Ya, habis dia nggak menyesal sih. Nggak kelihatan tuh tampangnya, dia ulangi lagi. Gimana saya mengampuni? Kita aja kan mengampuni, diampuni Tuhan karena kita menyesal dosa-dosa kita. Kita mengakui dosa kita. Lah dia nggak ngaku dosanya, Pak. Gimana saya mengampuni? Loh, kamu bukan Tuhan loh. Kita mengaku dosa sama Tuhan, ya kita harus menyesali dosa-dosa, kita harus bertobat. Baru Tuhan benar-benar lepaskan kita. Karena dia Tuhan. Karena dia menanggung dosa kita. Karena dia disalib karena kita. Lah emang kamu disalib karena teman kamu? Emang kamu menanggung dosa teman kamu? Kan enggak. Kita mengampuni dosa orang lain bukan karena dia. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni orang. Nggak peduli dia masih kelakuannya sama atau dia sudah menyesal. Apapun kesalahan dia, kita harus mengampuni. Ya, karena mereka di hadapan Kristus, itu yang benar. Supaya apa? Nah jadi jangan sampai sini, masih koma ini Bapak Ibu. Harus sampai titik. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Ya. Jadi firman Tuhan itu kaya. Waktu kita baca, belajar, benar-benar hidup dia. Wow, firman Tuhan itu sangat terbukti khasiatnya. Menolong kita, memberi kita hikmat, memberi kita kekuatan yang sejati, penghiburan, kelegaan, kedamaian. Ya. Sehingga kita bisa menang. Sehingga kita bisa bertahan dalam pencobaan. Dan jadi pemenang. Jadi, kembali. Ciri yang sejati dari seorang anak Tuhan adalah ini. Ini yang terakhir, tapi ini paling penting. Yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan dia. Artinya, kita benar-benar menerima warisan. Ya. Banyak orang Kristen, aku anak Tuhan. Katanya dipimpin roh. Bernubuat. Waduh, ahli. Ya, konseling. Jago teologinya. Tapi ya ini jadi batu sandungan. Kenapa? Karena nggak menderita bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 14 sampai 17-nya sudah dipenuhi. Roma 8 ayat 14 sampai 16-nya ini udah. Tapi ayat 17-nya belum. Terutama ayat yang 17b-nya ini loh. Tapi ngaku-ngaku menerima warisan. Gak bakalan. Kalau tidak menderita bersama dengan Kristus. Hanya kalau kita menderita bersama Kristus, kita akan menerima warisan. Bukan cuma ayat ini. Ayat ini juga bilang begini. Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Ya. Nah, jadi kenapa kita lakukan segala sesuatu dengan segenap hati? Jadi kalau istri
Melayani suami, layanilah dengan segenap hati. Habis suami saya, Bapak nggak tahu loh ya, nyebelin tuh mulutnya, kelakuannya, nyakitin. Ya tetap lakukanlah. Bukan buat dia, tapi buat Tuhan. Ampuni suami-suami ibu. Bukan karena ibu kepahitan, bukan. Tapi karena mereka, karena suami-suami ibu. Demi Tuhan di hadapan dia. Ya, ampuni. Nah, kenapa? Karena Tuhan, dari Tuhanlah kita menerima bagian. Nah, menariknya, Alkitab di dalam TB2 sudah dikoreksi. Nggak terima bagian lagi. Tapi menerima warisan. Ya. Kolose 3, Kolose 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Warisan. Nah, waktu kita berbuat dengan segenap hati, capek nggak? Capek. Bisa aja kita berbuat dengan segenap hati di di kantor, sama yang males gajinya sama loh. Ya kan? Ngapain rajin-rajin? Itu yang males gajinya sama kita. Saya little me, but my salary not up. Dikit-dikit gua, tapi gaji gua nggak naik-naik kok. Ya udahlah, males. Nah itu, dia namanya nggak berbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Dia lakukan itu supaya naik gaji untuk manusia. Enggak, ingat, apapun juga yang kamu perbuat, kamu menderita. Jangan menderita demi manusia, supaya dapat pujian dari manusia. Banyak orang rela menderita demi dapat pujian, pengakuan. Ya, di Instagram banyak tuh. Ya, melakukan hal-hal yang resiko supaya dipuji, dapat like banyak. Itu dipuji sama manusia. Ya, berkorban demi dipuji manusia. Ya kan? Melakukan tindakan-tindakan yang berani, beresiko, ya, parkour, lompat tuh, ya kan, dari tembok ke tembok, jatuh, gubrak, tulang patah. Ya, di shoot video. Supaya apa? Dapat banyak like. Patah tulang. Ya nggak apa-apa, yang penting dapat banyak like. Nah itu, menderita karena nama manusia, karena manusia. Tapi kita nggak menderita karena Tuhan. Itu orang-orang yang narsis tuh, menderita karena orang boleh mau apa demi dapat banyak like. Itu narsis. Tapi kita nggak lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena Tuhan, kita akan menerima warisan dari Dia. Ya. Jadi jangan lihat orang, lihat Tuhan. Kalau lihat manusia capek kita. Ya. Dapat pujian dari orang percuma. Yang penting dapat pujian dari Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. Kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oke. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sampai di sini ya, orang-orang yang disebut anak Allah, orang yang dipimpin Roh Allah, orang yang lahir baru, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, memiliki kesaksian dalam dirinya dan Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus itu diberikan jadi meterai, ya, tanda jaminan. Tetapi juga yang paling penting adalah apakah kita menderita bersama Kristus, menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan menjadi pelayannya, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Oke, saya pikir itu aja ya. Ada yang Ya, mau tanya sampai terima sini? kasih Pak Ya, Basuki buat oke. kebenaran firman-Nya hari ini, mengingatkan setiap kita ya, pasti kita kena terus ya, tertemplak gitu ya. Kita berhutang dengan Allah dan kita harus menjaga hidup kita.
kita juga harus mematikan keinginan daging dan bukan Betul. eh, apa yang kita lakukan itu bukan untuk manusia tetapi seperti untuk Tuhan. Jadi kita penuh kesadaran ya Pak ya, penuh Mm-mm. kesadaran akan Kristus, akan penebusan Tuhan. Itu jangan Amin. dibuat main-main, tetapi dibuat dengan serius karena Allah juga serius dengan kita. Ya, Amin. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin karena waktu, mungkin satu yang boleh bertanya. Habis itu kita akan tutup ya. Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup doa mesbah pagi kita pada hari ini. Nanti Ibu Syokim berdoa untuk Pak Basuki ya. Nanti Pak Basuki tolong berdoa buat kami semua. baik Bu. Silakan Ibu Syokim. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh semakin mengerti Tuhan untuk kebenaran-Mu ya Bapa lewat hamba-Mu Pak Basuki. Engkau berkati dia terus setiap pelayanan yang dia lakukan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai dia terus ya Tuhan di setiap pelayanannya Tuhan. Penuh dengan kuasa-Mu Tuhan, penuh dengan pengertian-pengertian yang baru, hikmat-hikmat yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati dia bersama dengan keluarganya. Kami percaya Engkau terus Tuhan pakai dia di dalam setiap pelayanannya dan apapun usaha yang sedang dia lakukan terus Tuhan Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Mari Pak kita Basuki. mau menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah menerima berkat Tuhan, pencerahan dari Roh-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami. Kami adalah orang-orang yang berhutang kepada Engkau, ya Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Biar kami boleh sadar Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tahu diri. Apapun yang terjadi, kami pantas untuk bersyukur, karena Engkau sudah tebus kami. Dan tidak ada satupun yang akan mencelakakan kami. Karena Engkau sudah memberi kami kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kekuatan musuh. Tetapi kami perlu menjaga hati kami supaya kami tidak tertipu Tuhan oleh tipu daya iblis. Kami perlu berjalan di dalam roh. Tuhan, ingatkan kami. Kami hanya bisa kuat di dalam roh kalau kami makan. Kalau kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kalau kami makan daging-Mu, minum darah. Kalau kami punya persekutuan yang erat dengan firman-Mu, Tuhan, kami dicerahkan. Dan kami juga boleh, Tuhan, terus Tuhan, menyangkal diri kami, memikul salib. Biar Tuhan apa yang kami lakukan, penderitaan yang kami lakukan bukan supaya dilihat orang. Bukan supaya dipuji orang. Tapi kerinduan kami adalah supaya lewat semua penderitaan, semua yang kami lakukan di dunia ini, kami lakukan dengan segenap hati kami. Karena kami rindu Tuhan. Kami boleh mendapat perkenanan-Mu. Kami boleh berkenan dalam seluruh hidup kami Tuhan. Di mata-Mu. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita sudah dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu kita simpan di dalam hati kita. Dan biar kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Biar kita juga boleh menerima berkat yang sempurna dari Allah Tritunggal. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau yang menyelamatkan kami, mengutus anak tunggal-Mu, Kristus. Selamatkan kami, bahkan Kau berikan Roh-Mu Tuhan yang kudus dalam hidup kami. Tuhan, biar kami boleh terus melekat kepada Engkau. Karena itu kami mau terima Tuhan, berkat, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Kristus. Dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Kristus datang menjemput kami di awan-awan. Kita semua yang menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Amin.